dari dulu juga begini kok, kadang-kadang ada begitu gitu ya. Misalnya banyak orang-orang sekarang sukses padahal di rumah dipukuli juga sama orang tua, kenapa sih sekarang larang-larang pukul anak misalnya gitu Kak? Ya mungkin memang ada sesuatu yang berubah sehingga yang kayak begitu menjadi tidak benar-benar tepat. Dunia terus berkembang, karena itu guru tidak boleh berhenti belajar. Ya, kita guru-guru lagi. Ya, ini menarik ini. Ini selalu menjadi perbincangan ya, ini. Kan? Ya, bagaimana mau mengharapkan generasi yang handal gitu ya, generasi yang jadi dambaan kalau pendidiknya juga nggak handal gitu kan. Ya istilah kita fakidu syai la yu'tihi. Kalau mengharapkan satu anak yang baik, maka harus ada yang lebih baik dari dia, dan itu diharapkan dari gurunya. Ya, pendidiknya. Nah, kalau saya apa yang harus dipunyai oleh pendidik? Ya paling tidak 3 lah ya saya dalam catatan saya. Satu, sama pribadian gitu ya. Kalau kita mengharapkan anak dengan kepribadian yang baik, maka gurunya harus mulai dengan ya, seperti apa? Nah, kalau kita ya dalam perspektif Al-Azhar di yayasan itu kan kita punya tata nilai yang kita bangun sendiri soal kepribadian ini. Tadi saya sudah singgung, akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya dan seterusnya gitu ya. Yang kedua yang harus dipunyai guru adalah ini semangat pengabdian. Jadi itu harus ada dari dalam dulu gitu. Bukan semata eksistensi hidup, bagaimana saya bertahan hidup, karena itu saya cari pekerjaan, saya dapat gaji dan seterusnya. Ini mindset seperti ini saya kira bagaimana ya? Kita tidak nafikan bahwa itu kebutuhan kita sama-sama, tapi jangan menjadi dominan sebagai modus gitu ya. Di atas itu ada yang lebih. Ya, ada yang lebih ini sebetulnya, supaya kita juga tidak merawat kekecewaan yang dalam kalau ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Itu soal semangat pengabdian tadi. Makanya buat kita itu ya harus memahami bahwa mendidik ya beribadah. Mendidik adalah beribadah. Nah, kalau itu ada di dalam diri kita, pada dasarnya itulah yang akan memberikan energi. Itu yang akan memberikan tenaga dalam seluruh aktivitas kita. Dan yang terakhir saya kira seorang pendidik juga harus benar-benar paham soal filosofi pendidikan itu dan tahu juga caranya. Karena itu jangan berhenti tuh belajar. Ya udahlah, orang dari dulu juga begini kok. Kadang-kadang ada begitu, gitu ya. Misalnya, banyak orang-orang sekarang sukses padahal di rumah dipukuli juga sama orang tua. Kenapa sih sekarang larang-larang pukul anak misalnya gitu, Kak? Ya mungkin memang ada sesuatu yang berubah sehingga yang kayak begitu menjadi tidak benar-benar tepat. Dunia terus berkembang, karena itu guru tidak boleh berhenti belajar. Kadang-kadang begini, kita kuliah, bahkan kuliah pendidikan sekalipun 4 tahun lalu misalnya, masih seger-seger, tiba-tiba terjun ke masyarakat, kita menemui ilmu sudah berubah. Makanya kita di dunia kampus itu setiap 2 tahun, kurikulum yang kita bikin harus ditinjau kembali. Jangan-jangan tidak relevan. Ya, jadi harus lebih orientatif dalam pengertian kita mendidik mahasiswa, misalnya calon guru, memang sudah harus siap untuk misalnya dia menjadi guru untuk minimal 30 tahun ke depan. Ya. Pada dasarnya zaman itu kan bisa kita ukur prediksi, saya setiap 20 tahun. Periodiknya ya, ada periodisasi. 20-30 tahun itu. Jangan sampai kita ajari guru misalnya sekarang, yang manual-manual, giliran terjunnya serba digital, gurunya jadi bingung. Saya punya pengalaman gitu ya. Kita dulu kuliah, diajari bagaimana caranya menjadi dai dan seterusnya. Saya punya teman itu, tiba-tiba kita semua diterjunkan ke masyarakat ya. Waktu itu dia ke Lubuk Banggai, dia karena DC. SMS ke saya waktu itu, dia bilang, Ustadz, dia manggil saya Ustadz gitu. Apa yang kita pelajari semua di kampus dulu, dikali 0, gak ada gunanya semua di kampung. Saya menemui satu masyarakat yang seperti agama tidak lebih dari sekedar identitas. Karena dia warga negara, dia harus beragama. Selesai. Pergi ke masjid, saya yang azan, saya yang sholat sendirian, nggak ada orang gitu. Nggak nyambung sama sekali. Gitu. Jadi semua ilmu yang kita pelajari, baca kitab sampai macam-macam itu, jadi nggak ada gunanya sama sekali. Saya harus riset, ulangi untuk mempelajari masyarakat.
Ya, memang ya kelemahannya kita belajar syariah, sementara mungkin menghadapi masyarakat pelajarannya di Iya. dakwah begitu Tidak ya. apa ya, tidak membaca realitas gitu Sat, Iya, ya dalam ya dalam itu kurikulum kita gitu ya. catatan-catatan kita gitu ya. Intinya Karena adalah kurikulum. ya kalau saya intinya adalah jadi guru jangan pernah berhenti belajar. Oke. Ya, karena ya segala sesuatu berkembang. Dan pemerintah juga harus menyiapkan Oh kurikulum iya. jangka panjang tentunya Sat, Oh ya. iya itu pasti gitu. Dan tidak boleh kehilangan nilai. Kemarin kan ada isu gitu ya. Tiba-tiba Ini yang Pancasila, dihilangkan, ini yang dihilangkan. Pancasila, bahasa Indonesia kok hilang gitu ya. Enggak. Janganlah, karena itu konsensus kita sejak awal. Iya, betul Pancasila sekali. itu adalah nilai yang mengikat kita sama-sama. Ya, jangan apalagi menyentuh ranah-ranah yang mohon maaf di masyarakat itu Iya, sensitif. sangat Ya. sensitif. Kayak agama misalnya, ini unsur paling agama itu adalah energi penggerak yang jauh lebih besar daripada negara. Institusi Ya, mohon negara. maaf gitu ya, mohon maaf. Kadang-kadang di jalan misalnya kalau kita lihat lampu merah, masyarakat masih bilang, oh nggak ada polisi kok, tabrak aja begitu. Ada. Tapi coba, misalnya dalam keadaan puasa seperti ini, Puasa, nggak ada rambu-rambunya. nggak ada rambunya. Negara bahkan nggak ikut ngatur-ngatur dalam tanda petik kecuali sekadar mengatakan, oh iya sekarang waktunya puasa gitu. Tapi nggak bisa negara kontrol untuk orang Mengawasi yang satu tidak persatu ya, gitu. sekitar 270-an juta Indonesia nggak bisa diatur, tapi dengan taat seperti itu. Ya, itu agama. Bayangkan sampai orang terheran-heran tuh, berapa jutaan orang sholat di Ka'bah misalnya gitu ya. Ya. Bagaimana caranya mengatur orang itu untuk berdiri dalam hitungan detik? Hanya dengan iqomah. Ya. Langsung rapi gitu. Qad qamatis shalah, rapi. Dunia takjub dengan itu. Kenapa? Itu agama. Sedangkan mungkin kalau institusi negara membuat Oh, enggak. himbauan, membuat disuruh undang-undang. upacara guru-guru itu ya setengah mati protokolnya, Bapak Ibu kumpul, lu masih ada di bawah pohon karena takut kepanasan Iya, dan betul seterusnya gitu. Apalagi sekarang ya. Mungkin Mohon maaf karena itu maksud saya ini harus dikelola dengan baik, pasti gitu, harus dikelola dengan baik, diatur. Jangan misalnya mohon maaf gitu, kalau tiba-tiba sekarang kan ada isu juga nih ya, misalnya Ya. Pancasila Mau terus mau dihilangkan. dikembali, bukan mungkin menjadi apa sih, Trisila, Trisila atau ya, mungkin betul. ada lagi tuh Depresi. ya ada lagi Ekasila. Ekasila yang sisa gotong royong Gotong gitu ya. royong. Ekasila yang mungkin ketuhanannya memang masih ada tapi menjadi ketuhanan yang berbudayaan gitu ya. Padahal kita punya sejarah panjang tentang ketuhanan yang Maha Esa di Piagam Jakarta gitu kan ya. Ini bagaimanapun ini sejarah bahwa pada saat itu masuk kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini kan pemeluk agama Islam Betul, gitu ya. Itu dengan legowo para Dihapus, gitu. ulama itu untuk nggak apa-apa dihapus untuk kepentingan kehidupan Kehidupan berbangsa. berbangsa yang lebih besar gitu. Iya, ini tetap tidak bisa dilupakan Iya. bahwa negara ini ada umat Islamnya misalnya gitu. Jadi ini harus difasilitasi dengan baik Iya. gitu ya, bukan malah dihilangkan. Menghilangkan Gitu ya. Masya Allah ini sudah makin meluas ini, makin Iya. panjang perbincangan kita. Dan kita sudah masuk tahap pertanyaan tadi bahwa yang bertanggung jawab siapa sih sebenarnya dalam rangka menciptakan atau membentuk generasi dambaan. Nah, tadi sudah dirincikan, yang pertama adalah institusi keluarga, institusi masyarakat, dan institusi negara. Masing-masing institusi yang ada ini harus memiliki visi. Keluarga harus punya visi, masyarakat juga harus punya visi, dan negara tentunya harus punya visi. Dan visi dari ketiga institusi ini tentunya harus bermuara atau berorientasi kepada kebaikan dan harus saling terintegrasi. Iya, gitu, benar. ya.